Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 19 ayat 14 sampai 19. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Di dalam Perjanjian Lama, ketika orang Israel hidup di bawah Taurat, setiap kali berbuat dosa, mereka harus menebus dosa mereka dengan menyembelih binatang sebagai korban penghapus dosa yang mereka lakukan. Korban penghapus dosa tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dosa mereka kepada Allah. Setiap kali berbuat dosa, mereka harus melakukan pemberian korban penghapus dosa tersebut. Seluruh tindakan penghapusan dosa melalui ritual pemberian korban penghapus dosa tersebut merupakan bagian dari bayangan dari rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, bukan keselamatan itu sendiri. Wujud nyata dari rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia itu adalah Kristus. Untuk mewujudkan rancangan keselamatannya bagi umat manusia, Allah harus mencurahkan darah anaknya yang tunggal sebagai pengganti untuk darah binatang korban penghapus dosa, sekali untuk selamanya. Karena itu Allah sendiri yang merancangkan kematian Yesus Kristus. Sekitar 700 tahun sebelumnya, melalui Nabi Yesaya, Allah telah menyampaikan rencana penyelamatan umat manusia melalui kematian anak tunggalnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Penyaliban Yesus Kristus merupakan kematian yang dikehendaki Allah Bapa, satu-satunya kematian yang dirancangkannya dan dikehendakinya. Setelah memerintahkan hamba-hamba mereka untuk menangkap Yesus Kristus dengan panduan Yudas Iskariot, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyerahkan kepada Pontius Pilatus untuk diadili dengan berbagai tuduhan palsu. Pontius Pilatus yang menjadi kepanjangan tangan kerajaan Romawi yang ditempatkan di Yudea memiliki kewajiban menjaga stabilitas sosial politik daerah di mana dirinya menjadi penguasanya untuk bersikap bijak dengan tidak menolerir setiap pemberontakan yang menentang Romawi, tetapi sekaligus tidak bersikap sewenang-wenang kepada penduduk di wilayah tersebut. Harus mengadili Yesus Kristus atas berbagai tuduhan yang disampaikan oleh para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Pontius Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak memiliki kedudukan, pasukan tentara maupun kekayaan yang menjadi modal bagi seseorang untuk bisa melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Pilatus mengetahui kalau Yesus tidak melakukan pelanggaran hukum yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus juga mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus kepadanya karena dengki. Pilatus berada di tengah dua fakta yang saling bertentangan. Pilatus yang bertugas menjaga ketertiban umum khawatir terjadi kerusuhan jika tuntutan orang banyak ditolaknya. Tetapi sebagai pemimpin daerah tersebut, Pilatus harus mengambil keputusan yang jelas. Karena itu Pilatus mempergunakan suatu tradisi yang telah ada sebelumnya, di mana pada hari raya Paskah, pemerintahan Romawi yang diwakilinya akan membebaskan seorang tahanan atas pilihan orang banyak. Orang banyak memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan. Orang-orang memilih berpihak kepada seorang pembuat kejahatan, bukan orang yang mengajarkan kasih di sepanjang hidupnya. Bahkan mereka menuntut supaya sang pembawa damai dihukum mati. Yesus Kristus lalu dibawa oleh prajurit Romawi untuk dihukum mati dengan disalib di Bukit Golgota.
Allah menggenapi rencananya dengan mempergunakan tangan para serdadu Romawi dan imam-imam kepala tua-tua Yahudi yang memang kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Kematian di kayu salib merupakan kematian yang sangat hina, kematian yang dianggap sebagai aib bagi orang Israel pada waktu itu. Kristus disalib dengan telanjang karena pakaiannya dibagi-bagikan dengan membuang undi, semakin menambah kehinaan penyaliban itu. Tidak cukup dipermalukan dan dihina dengan ditelanjangi dan ditancapkan di kayu salib, Yesus pun disalib di antara para penjahat. Penempatan Yesus di atas salib di antara para penjahat yang memang dihukum karena dosanya, itu pun merupakan rancangan Allah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kehinaan yang dialami Yesus Kristus merupakan kehinaan terendah yang dialami seorang manusia. Orang-orang akan memandang rendah orang yang dipancang di kayu salib. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Padahal Yesus menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus dihina dan dipermalukan sampai titik terendah karena menggantikan posisi kita yang seharusnya menanggung penderitaan dan dipermalukan akibat dosa yang telah kita lakukan. Kita yang selalu cenderung berbuat dosa yang seharusnya mendapatkan hukuman mati sebagai ganjarannya telah digantikan oleh Yesus Kristus yang rela dan memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Karena itu, sebagai orang yang telah ditebus dari dosa melalui kematian Yesus di kayu salib, harus mengucap syukur selalu atas karunia keselamatan yang Allah berikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ucapan syukur yang tulus atas hadiah keselamatan yang Allah berikan harus ditindaklanjuti dengan menyerahkan hidup kita baginya.